ketiga akan mempresentasikan dengan tema Postdown Automata. Perkenalkan dulu, nama saya Lydia sebagai moderator. Saya Laili Humairo sebagai penyaji pertama. Saya Siti Rahmawati sebagai pemateri kedua. Saya Maulina Susilawati sebagai pemateri ketiga. Saya atas nama Emandri akan melakukan materi keempat. Saya Muhammad Yoga Priyadi sebagai pemateri kelima. Pertama dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang PDA. Postdown Automata merupakan mesin otomata dari bahasa bebas konteks. PDA digambarkan sebagai tempat penyimpanan yang tidak terbatas berupa stek atau tumpukan. Stek merupakan kumpulan dari elemen-elemen melalui suatu tempat yang disebut top of stack, puncak stek. Pengembalian elemen dari stek dinyatakan dengan operasi pop, sedangkan masukkan elemen kendala stek dengan posisi push. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, di mana saya akan menjelaskan cara kerja dari PDA. Yang pertama, PDA akan berada pada keadaan awal saat mulai bekerja. Yang kedua, PDA akan menerima simbol masukan satu persatu. Yang ketiga, PDA akan mengecek simbol masukan tersebut dan simbol stack yang ditemukan saat ini untuk menentukan transisi apa yang harus diambil. Yang keempat, PDA akan berpindah dari satu keadaan ke keadaan lainnya, menambah atau menghapus simbol dari stack sesuai dengan transisi yang diambil. Yang kelima, PDA akan terus menerima simbol masukan dan melakukan transisi sampai tidak ada simbol masukan yang tersisa. Yang keenam atau yang terakhir, PDA akan berada pada keadaan terima jika stack kosong dan berada pada keadaan terima atau akan berada pada keadaan tidak terima jika stack tidak kosong atau berada pada keadaan tidak terima. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari pemateri kedua, yaitu aturan tapel PDA. Yang pertama, keadaan saat ini atau current state, keadaan saat PDA berada saat menerima simbol masukan. Yang kedua, tindakan atau action. Tindakan yang harus dilakukan oleh PDA yang dapat berupa perpindahan ke keadaan baru atau transition, penambahan simbol ke stack atau penghapusan simbol dari stack. Selanjutnya, simbol masukan atau input simbol masukan yang diterima oleh PDA. Sekian materi dari saya. Selanjutnya, contoh PDA. Buka kurung Q1, A, tutup kurung Q2, B, A, tutup kurung. Ini berarti bahwa jika pada saat ini berada pada keadaan Q1 dan menerima simbol A sebagai masukan, maka pada akan berpindah ke keadaan Q2, menambahkan simbol B ke stack dan menghapus simbol A dari stack. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya jadi pemateri terakhir, yaitu tentang contoh kasus pada Postdown Automata. Salah satu contoh kasus yang dapat digunakan Postdown Automata atau PDA adalah pengenalan pola pada kompilator. Nah, pada kompilator ini PDA dapat digunakan untuk mengenali bahasa pemrograman dan mengubahnya menjadi kode mesin yang dapat dieksekusi oleh komputer. Kompilator juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan kinerja kode sumber dengan menghilangkan kode yang tidak digunakan untuk mengoptimalkan algoritma. Nah, salah satu contoh dari kompilator adalah GCC atau GNU Compiler Collection yang dapat digunakan untuk mengompilasi kode sumber dalam bahasa, contohnya bahasa C, bahasa C++, Objective, Fortran, dan bahasa yang lainnya. Nah, itu adalah contoh kasus dari PDA atau Postdown Automata pada pola kompilator.
yang saya sudah jelaskan tadi. Baiklah, saya akan meneruskan kepada moderator.